Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di podcast BS Center. Untuk yang kedua, kali ini kita akan mengambil tema tentang demokrasi, kelompok-kelompok sosial dan tantangan geopolitik. Bersama kita di kegiatan podcast ini, bersama kita telah hadir dua narasumber yang saya kira tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Yang pertama adalah Bapak Fahri Ali. Selamat malam, Pak. Malam. Bapak Fahri Ali kita kenal sebagai seorang sejarawan Islam sekaligus juga cendekiawan Muslim, dan saya kira kita telah banyak membaca tulisan-tulisannya dan banyak membaca pikiran-pikirannya di banyak media. Yang kemudian yang kedua, kita bersama dengan Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi IPB sekaligus pengamat ekonomi politik, dan kali ini juga sebagai Ketua Dewan Pakar BS Center. Selamat malam, Prof. Malam. Baik, belakangan kalau kita perhatikan, mungkin pertama ini ke Bang Fahri dulu ini mungkin. Belakangan kalau kita perhatikan kondisi kekinian kita, banyak gerakan-gerakan kritis yang berada di luar, kita kenal berada di luar parlemen, dan kemudian kalau kita kaitkan dengan demokratisasi di Indonesia, kita sudah banyak melalui berbagai macam tahapan. Dan kalau kita kaitkan juga dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28E ayat 3 umpamanya mengatakan bahwa setiap warga negara punya kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara. Namun belakangan gerakan-gerakan kritis itu kemudian ditangkap oleh sebagian orang sebagai bahkan diperhadap-hadapkan begitu Bang, antara satu kekuatan yang dianggap merepresentasikan satu politik identitas tertentu, agama, lalu kemudian di sisi yang lain dengan kelompok yang lain, dan parahnya kemudian ini ada negara di situ, ada state gitu ya, ada pemerintah. Nah, membaca secara keseluruhan ini dalam perspektif secara Islam, antropologi ataupun apalah, Bang Fahri, kira-kira bagaimana melihat fenomena seperti ini, Bang? Sebenarnya intinya itu bukan sejarah Islamnya, tetapi shifting ya, gitu. Peralihan suatu negara yang sebelumnya begitu kuat, yang menjadi distributor dari kekayaan, Ya. tetapi sekaligus menjadi kreator kekayaan, kepada sebuah negara yang berada di dalam sebuah struktur dalam tanda kutip demokrasi yang kian lama kian tergantung kepada munculnya aktor-aktor baru di dalam struktur demokrasi itu. Gitu. Nah, akibatnya adalah negara menjadi salah satu saja dari aktor politik. Gitu. Nah, aktor lain yang tumbuh karena proses demokrasi itu setelah reformasi ya, itu adalah partai-partai politik. Gitu. Nah, partai-partai politik ini sesuai dengan sistem demokrasi itu menghimpun kekuatan melalui mobilisasi massa. Lalu kemudian mobilisasi massa itu dilangsungkan pada masa demokrasi, pada masa election, ya, pemilihan. Lalu kemudian diinstitusionalisasikan dan diformalisasikan ke dalam parlemen, gitu. Okay. Jadi kalau Anda melihat jantung politik sekarang ini, itu adalah proyeksi dari partai-partai politik ke dalam parlemen. Okay. Nah, negara itu tidak punya hak untuk melakukan intervensi secara resmi ke dalam parlemen, gitu. Jadi Anda harus melihat secara keseluruhan, ya, proyeksi partai-partai politik ke dalam parlemen itu kemudian terpantul kepada bagaimana negara itu harus mengambil sikap atau memberikan respon terhadap itu, gitu. Nah, yang berlangsung sekarang ini adalah struktur politik tidak lagi hierarkis, gitu, tetapi horizontal. Jadi ada negara, ada parlemen di situ, di belakang parlemen itu adalah partai-partai politik. Gitu. Nah, ini berbeda dengan negara Orde Baru.
negara Orde Baru itu dia melandasi ya kekokohan posisinya sebagai leading actor itu dengan mengakumulasi kekayaan terlebih dahulu, lalu kemudian mereproduksi ya struktur masyarakat yang cocok dengan pandangan politik mereka. Nah misalnya negara kemudian sebagai wealth creator, pencipta kekayaan, itu kemudian mendistribusikan kekayaan kepada golongan-golongan yang politically weak, yang secara politik lemah, tetapi punya spirit entrepreneurship yang tinggi. Itulah umumnya kalangan keturunan Cina. Nah negara sama sekali tidak terancam posisi politiknya. Kalau misalnya golongan yang kaya ya, yang punya akses terhadap sumber daya ekonomi, itu adalah mereka dari kalangan keturunan Cina, gitu, atau sekarang disebut Tionghoa. Gitu. Nah, lalu kemudian negara tidak ya berpikir untuk mengkonsolidasikan kekuatan ekonominya di dalam bentuk BUMN ya, karena BUMN pada waktu itu masih terpencar-pencar di masing-masing departemen teknik pada waktu itu. Nah sehingga kemudian aktor utamanya itu adalah negara, lalu kemudian kaum entrepreneur atau kaum kapitalis itu tunduk kepada keinginan-keinginan negara, gitu. Nah begitu kemudian pada masa reformasi ini, negara kemudian mengalami kelemahan karena dia bukan lagi ya wealth accumulator, bukan lagi wealth creator, tetapi masih tetap dipaksa menjadi wealth distributor, gitu. Jadi pendistribusi kekayaan melalui mungkin kebijakan-kebijakan APBN. Saya kira saudara Didin nanti akan bisa memainkan lebih lanjut gitu. Nah persoalan strukturalnya adalah bahwa ada kalangan-kalangan yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru. Gitu. Nah yang terjadi kemudian adalah migrasi modal ke dalam dunia politik. Gitu. Nah migrasi modal ini itu bisa memberikan basis ya, material kepada partai-partai politik ini. Gitu. Itu sebabnya kemudian terjadi pergeseran gitu. Jadi negara itu tidak lagi menjadi aktor modal yang utama ya, kecuali ya melalui kebijakan fiskal. Lalu kemudian aktor-aktor kapital yang sudah terlanjur kaya pada masa Orde Baru untuk keamanan mereka atau untuk sekedar dalam tanda kutip iseng itu memindahkan kekayaan mereka investasi ke dalam dunia politik gitu. Nah, ini terjadi karena ketika Amin Rais misalnya membangun PAN, Partai Amanat Nasional, atau Anda sebut lagi misalnya Kiai Abdurrahman Wahid membangun PKB, itu tidak punya basis material sama sekali gitu. PDIP pun sebenarnya tidak punya basis material. Nah, supaya kemudian proyek politik mereka berjalan, maka secara struktural mereka memerlukan kerjasama. Dengan siapa? Dengan para pemilik modal. Nah, lalu kemudian melalui proses itu, partai-partai politik mengkonsolidasikan kekuasaannya di parlemen, gitu, membuat undang-undang di situ, lalu kemudian ini ya keputusan-keputusan di parlemen yang saya katakan tadi merupakan proyeksi ya dari kekuatan politik partai-partai politik itu masuk ke dalam negara, kebijakan negara. Nah sekarang tinggal kita lihat gitu, apakah kebijakan-kebijakan negara itu lebih merepresentasikan kekuatan parlemen yang sumber mereka itu adalah dari partai-partai politik yang tidak punya kekuatan basis ekonomi yang kuat, atau gitu ada semacam ya personal inclination
gitu. Misalnya presiden Ya. itu mempunyai kebijakan-kebijakan tersendiri yang secara potensial bisa tidak sejalan dengan aspirasi partai-partai politik yang terkonsolidasi di dalam parlemen gitu. Ya. Nah, sehingga kemudian di dalam struktur horizontal maka ada parlemen, ada kemudian negara. Gitu. Negara sebagai pihak eksekutif, sementara parlemen sebagai pihak yudikatif gitu. Legislatif. Legislatif. Ya, apa namanya, lawmaker, pembuat undang-undang. Nah, dari sini kemudian kita melihat ya space gitu. Space di luarnya itu siapa yang memberikan komando gitu. Di sini dasar kita berbicara tentang demokrasi gitu. Karena demokrasi itu kemudian itu adalah suatu suatu interaksi berbagai kekuatan-kekuatan politik yang muncul di dalam di dalam masa reformasi sekarang ini gitu. Begitu kira-kira yang harus kita lihat gitu. Nah, baru kemudian kita menganalisa partainya, menganalisa aktornya. Ada juga non political party actors, misalnya aktor-aktor yang bukan partai politik gitu, tetapi memainkan peran tertentu. Kira-kira begitu ininya gitu. Iya, artinya kan pasca tahun 98, pasca reformasi 98, banyak orang yang kita semua berharap bahwa kemudian ada tata kelola baru, ada formasi baru begitu. Tapi faktanya kan dalam beberapa alih kepemimpinan, lalu kemudian Bang Fahri tadi menyampaikan ada partai yang kemudian seakan-akan hari ini kita perhatikan kemudian dia terbentuk membangun sebuah oligarki begitu bahkan, dan banyak keputusan-keputusan di dalam setiap alih kepemimpinan itu kan lebih banyak ditentukan oleh partai politik tadi gitu. Nah, sehingga banyak memunculkan kekecewaan. Apakah kemudian munculnya kelompok-kelompok sosial yang belakangan masif kita lihat begini ini adalah bagian dari proses itu? Saya mungkin yang bisa menjelaskan. Mungkin ya, Prof. Didin silakan mungkin. Jadi saya melanjutkan aja. Jadi begini, saya kira fenomena kontemporer di Indonesia ini tidak bisa lepas dari, saya melihatnya tiga dimensi ya. Pertama adalah dimensi dari apa yang disebut dengan post authoritarian society. Jadi sejak Orde Baru masuk reformasi ya. Bisa juga dibilang ini adalah sebuah proses transisi demokrasi gitu. Yang kedua saya melihatnya dari dinamika geopolitik global ya, dari sejak runtuhnya komunisme, kemudian Amerika satu-satunya kekuatan superpower dunia, sampai ada krisis terakhir sejak Trump gitu. Itu saya kira harus didekati itu, karena problem Indonesia adalah menjadi atomistik sebagai sebuah negara, baik itu kuah ekonomi maupun kuah politik. Jadi kita hanya $1 triliun ya, walaupun nomor 16 dari 20 dari sekian negara, tetapi saya kira sebagai kekuatan ekonomi kita masih kecil ya. Ya, lalu juga secara politik juga kita belum merupakan trendsetter, bahkan di Asia Tenggara sekalipun. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah internal. Artinya Indonesia ini lama dijajah, orang menyebut sebagai post colonial society. Jadi munculnya etos yang belum siap berdemokrasi lah begitu kira-kira. Yang pertama saya ingin menjelaskan tentang post authoritarian society, masuk kayak Big Bang gitu ya, dengan kebebasan yang tiba-tiba gitu sejak 98. Booming partai, booming media sosial, booming media pers secara umum, dan apalagi digitalisasi terakhir ini. Jadi ini semacam shock. Padahal kita ini kalau dilihat ya, authoritarian society ini kan kira-kira sudah sejak tahun 60. Jadi sudah 40 tahun lebih ya. Tiba-tiba harus
masuk ke ruang demokrasi, ruang kebebasan yang tiba-tiba itu tadi. Nah, jadi ada teori tentang transisi demokrasi di mana-mana itu tidak instan untuk berdemokrasi secara dewasa gitu. Jadi munculnya semacam baik elitnya maupun masyarakatnya ketidaksiapan itu boleh dibilang karena memang konsolidasi demokrasi atau transisi demokrasi ini membutuhkan waktu. Kita nggak tahu berapa lama. Nah, kita tahu Eropa itu sekitar 2 abad, Amerika sekitar 1 abad, kemudian 70 tahunan Jepang, Korea Selatan sekitar 50 tahun. Kita nggak tahu Indonesia ada berapa lama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya kira sejak runtuhnya komunisme dan kemudian Amerika sebagai penguasa tunggal dunia, itu kan ada tesis yang dipakai oleh baik Partai Demokrat maupun Partai Republik itu tentang clash of civilization itu. Jadi Amerika sebagai penguasa yang juga industri persenjataannya sangat besar ya di dalam struktur GDP mereka membutuhkan semacam sparring partner, semacam lawan. Nah, setelah tidak ada komunis, maka dia canangkan menurut Huntington adalah Islam dan Chinese culture. Jadi Cina sekarang kebetulan adalah negara kedua sebagai superpower, walaupun belum dolarnya yuannya belum menjadi kayak dolar gitu dan sebagainya. Kemudian Islam sebagai kekuatan yang ditanda petik oleh Huntington sebagai clash peradaban dengan Barat, itu juga belum ada sebuah Islam yang mana peradaban itu gitu. Sebagai kekuatan militer belum ada, kekuatan ekonomi belum ada, kekuatan politik juga oke misalnya terlalu lemah juga gitu di dalam permainan dinamika ekonomi global ini. Nah, sehingga ini masuk lewat digitalisasi, lalu ada peristiwa dua pasang presiden yang harus all out mendukung masyarakat itu kepada dua calon itu. Masuklah cara-cara Rusia itu untuk memenangkan calonnya. Jadi semburan fitnah gitu ya, yang cara-cara bagaimana Trump dimenangkan itu di Partai Republik masuk ke Indonesia. Jadi saya kira polarisasi yang terjadi ini tidak lepas dari masuknya cara-cara ya di mana memenangkan sebuah calon itu tidak lain adalah dengan disinformasi, buzzer, hoax dan sebagainya. Dan kita terlalu lemah untuk tidak menghindarinya sebagai sebuah masyarakat. Terakhir yang ketiga yang ingin saya jelaskan adalah bahwa Indonesia yang mengalami sejarah kerajaan-kerajaan yang begitu lama, dari mulai Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan, itu sekian abad lama begitu, kemudian masuk penjajahan yang memakai raja-raja lokal itu untuk Belanda memakai mereka untuk menjajah Indonesia. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk mirip saja. Jadi feodalisme yang dipakai oleh penjajah gitu. Lalu kita kemudian merdeka, itu adalah sebuah masyarakat yang sampai hari ini saya kira kita masih mengalami satu sindrom feodalisme tanda petik yang belum positif kayak Jepang, kayak Singapura gitu kan, mereka feodalisme juga, tapi positif gitu. Tapi kita mengalami feodalisme yang digunakan secara otoritarian waktu zaman Soekarno, zaman Soeharto, tiba-tiba masuk demokrasi ala Big Bang yang sama sekali tidak ada persiapan gitu. Sama sekali nggak ada persiapan. Jadi saya kira kita sekarang dalam 3 fenomena tadi menjadi kehilangan kehilangan identitas sebagai sebuah bangsa, kehilangan leadership. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan keterbelahan ini, dan bagaimana demokrasi mengkonsolidasikan sampai kapan kita akan selesai, dan bagaimana masyarakat kesiapan untuk matang berdemokrasi. Jadi saya kira ada persoalan yang sangat rumit ya yang dihadapi kita terakhir ini.
personaling ya. Udah personal. lama nggak bawa mobil. dari satu langsung ke tiga gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian banyak yang space ya. Yang ini yang kosong. Gitu. Space political ekonominya, space sosialnya gitu. Itulah yang kemudian diisi ya oleh kekuatan-kekuatan yang tumbuh. Gitu. Bibit-bibitnya sudah ada gitu. Misalnya kalau Anda mau minta saya menyinggung Rizik misalnya, itu bibitnya sudah ada, gitu. Khususnya yang Islam, itu bagi kalangan penganutnya, kalangan umat Islamnya, itu yang terjadi adalah sentimen keagamaan yang belum menimbulkan suatu kontribusi kreatif ya, kontribusi kreatif. Bagaimana misalnya mengisi agar Indonesia ini tidak korup gitu.